Bapak Dr. Ahmad Arifin kepada Pak Dr. MS selaku Ketua Departemen Agronomi dan izinkan Oke, bismillah. Insya Allah akan dibacakan tilawah dari surah Qoroh ayat Lillah fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi aw may wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la farriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na yukallahu nafsan illa wus'aha la sabat wa 'alayha ma kasab
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina الذين من قبل ما سلنا فاعف أنتنا فانصرنا على الكافرين. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Nazar yang telah membacakan tilawahnya. Semoga dengan tilawah yang dibacakan dapat menambahkan keberkahan di masyarakat. Dan sudah dapat dipersilahkan.
Di bawah panji semangat kita menerangi persada, jaga nyawanya tak boleh padam, harus terang benderang Pertajaya. Ayo maju-majulah, teguri bumi kita kini sering termenung. Terima kasih kepada operator. Selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Afra, dipersilahkan. Kepada Bapak Dr. Insinyur Sugianta, mohon maaf sebelumnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, akademik, Ibu Afra, Bapak Wakikan, bidang SKP, Bapak Suryo Wiono, yang saya hormati para pengurus, Ketua DPM, Ketua BEM, dan jajarannya, Ormawa, Himpro, yang bergabung pada pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kita semua sehat dan Allah lindungi kita dari berbagai musibah dan pandemi yang sedang melanda kita semua. Sekian, kita panjatkan dulu puji syukur pada Allah Ta'ala, pada kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi hari ini, dan saudara-saudara untuk rapat kerja, menyampaikan program-program, membahas program-program, sehingga organisasi kemahasiswaan ini betul-betul bisa memberikan karya nyata yang berguna bagi mahasiswa dan institusi kita, Paperta dan IPB. Saudara sekalian, pagi ini saya mendengar kabar di 130 dosen, dia sudah lebih dari 60 orang. Kita harus hati-hati bagi mahasiswa yang ada di Bogor agar tetap menjaga protokol kesehatan, karena nampaknya Jawa Barat ini juaranya ya
persen terinfeksi COVID. Memang di kampus, yang klaster kampus tidak ada, tetapi klaster kos, klaster keluarga, ya, jadi cukup banyak. Sehingga saya mohon pada sekalian tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas, menjaga protokol kesehatan, ya, sehingga saudara bisa berkarya dengan baik. Saudara sekalian, terima kasih. Pada pagi ini saya sangat berbahagia bisa hadir dan menyaksikan saudara sekalian dalam kerja seluruh awal di Faperta. Lihat nanti masing-masing Himpro juga mempresentasikan program kerjanya, sehingga setahun ke depan kepengurusan baru ini bisa bekerja dengan baik. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah kondisi kita saat ini. Kita hidup pada era VUCA, ya, VUCA, ya. Jadi perubahan yang sangat cepat, volatile, ya. Jadi kita tidak menyangka-nyangka perubahan terjadi sangat cepat, ya. Kemudian uncertainty, dalam ketidakpastian, ya kan. Kemudian complexity, kondisinya semakin kompleks. Yang terakhir adalah ambiguity, ya. Jadi sudah tidak pasti, perubahannya sangat cepat, sangat kompleks, dan kadang-kadang ambigu. Itu yang harus saudara nanti sikapi di dalam membuat program kerja. Dulu kita buat program untuk situasi normal. Tidak menyangka Februari ada kita dihantam dengan COVID-19, sehingga semuanya berubah dalam waktu cepat. Baik menyesuaikan di dalam tridharma, semua dilakukan dalam kondisi yang darurat dan kemudian berubah dari luring menjadi daring, ya, saudara sekalian, ya. Itu hal-hal perubahan-perubahan yang kita harus siap. Nah, karena memang era kita seperti itu, ya. Jadi kita tidak perlu meratapi berbagai hal karena perubahan menurut saya, tapi bagaimana kita menyiapkan diri untuk tetap berprestasi, tetap belajar dengan baik, ya, menjadi pembelajar tangguh, nanti lulus menjadi profesional tangguh, dan power agile learner itu yang dipesankan, ya, kalau kita siap menghadapi perubahan. Jadi saya mohon sekalian organisasi mahasiswa di Perta ini mengarahkan, membantu, mengatmosferkan teman-teman tidak cengeng menghadapi perubahan. Bagaimanapun perubahan terjadi dan kita mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti perubahan. Jadi kita harus menyesuaikan terhadap perubahan. Orang yang bisa menyesuaikan terhadap perubahan, itulah yang akan survive ke depan, ya. Oleh karena itu program-program yang saudara buat nanti dibuat agak fleksibel dan lentur, ya, sehingga kita bisa menyesuaikan pada perubahan-perubahan itu sendiri. Dan kita juga tidak perlu kaget, tidak perlu menjadi gagap dan perubahan. Jadi bagaimana yang perubahan, ya. Misalnya pagi ini saya mendengar dari Pak Rektor bahwa IPB itu dengan kondisi pandemi seperti ini kita masih terbaik menjadi
institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Kita klaster 1. Ya. Pak Rektor, untuk mencapai puncak itu memang diperlukan kemampuan. Tapi power agile learner dan terus bertahan. Alhamdulillah kita juga naik banyak gitu ya. Webometrik kita sekarang nomor 2 ya, dari universitas-universitas di Indonesia. Kita nomor 2 setelah ITB. Kan luar biasa. Kita dari nomor 12 kemudian naik menjadi nomor 2. Menurut saya itu yang luar biasa. Oleh karena itu, pesan saya pada yang saya sampaikan tadi adalah Anda harus menularkan virus-virus kebanggaan terhadap IPB kepada teman-teman saudara. Bahwa kita sudah pada on the right place ya, pada tempat yang benar untuk belajar pertanian. Kalau saya kira pertanian dan kehutanan IPB termasuk jadi saya kira saudara sekalian harus mampu membawa teman-teman Anda berprestasi, ya, membuat hal yang kontraproduktif, ya. Jadi Anda harus sangat optimis, rasa critical thinking dan seterusnya supaya Anda berpikiran positif, proaktif gitu ya. Sehingga Anda bisa menyusun program sebaik-baiknya untuk mendukung tercapainya visi IPB. Ya, Anda harus tahu apa itu visi IPB, kan? Jadi menjadi perguruan tinggi yang socio-techno entrepreneur itu ya. Jadi Anda harus menguasai ilmunya, teknisnya, sosialnya, tapi juga berwatak kewirausahaan ya, itu harus kita pegang untuk kita capai visi itu ya, sehingga Anda betul-betul nanti lulus sebagai alumni IPB melekat karakter yang diharapkan oleh IPB. Saudara sekalian, saya kira nanti di dalam mendiskusikan program kerja, saudara betul-betul mempunyai target yang mendukung indikator kinerja dan visi IPB. Misalnya salah satu yang saya kira kita masih merah ya, catatan merah kita itu salah satunya adalah prestasi nasional dan internasional setara emas ya, mahasiswa kita. Jadi kita itu ada indikator, salah satu indikator itu adalah prestasi mahasiswa setara emas nasional dan internasional ya. Jadi bagaimana caranya menuju sana ya toh? Bagaimana caranya Anda bisa menyumbangkan medali-medali emas baik nasional maupun internasional untuk institusi, gitu kan? Nah, itu yang nanti harus saudara programkan ya, supaya kita mengoreksi dari merah ke biru. Ya. Yang kedua juga jadi Anda harus mengkreatifkan lomba-lomba dan sebagainya, ikut student competition, PIMNAS dan sebagainya, sehingga Anda bisa melahirkan juara-juara kita. Ya, memang IPB ada mental juara ya, jadi Anda harus pede dan berkemauan keras untuk menjadi juara. Nah, selanjutnya yang saya mohonkan dari saudara sekalian adalah menciptakan atmosfer
belajar yang baik ya, proses belajar mengajar, pembelajaran yang kondusif ya. Bagaimana kalau dulu kita membuat supaya teman-teman bisa mengikuti bisa mengikuti semua mata pelajaran ya. Kalau zaman saya dulu karena masih sangat konvensional, kita ada responsi dan sebagainya. Jadi ada bidang-bidang yang menggerakkan mahasiswa untuk sukses belajar. Tapi juga ada keorganisasian, ada juga keprofesian ya. Saya kira karena saya dari agronomi, contohnya gampang yaitu misalnya festival tanaman ya, itu adalah ikon Himagron misalnya kan, itu membuat kita banyak belajar berorganisasi, membuat event, mengumpulkan dana, membuat kreasi-kreasi dan sebagainya ya. Jadi itu adalah merupakan hal-hal positif yang harus saudara kembangkan di dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi Anda belajar berorganisasi, tapi bukan bukan untuk istilahnya yang menurut saya membuat atmosfer tidak kondusif ya. Justru Anda sebagai mahasiswa mestinya mendukung atmosfer kita semakin kondusif untuk mencapai tujuan Anda. Tujuan Anda apa misalnya? Tujuan Anda adalah lulus IPB menjadi lulusan yang profesional, berdaya saing, tadi learner dan sebagainya. Itu kan tujuan pertama waktu saudara mau masuk IPB saya kira ya. Jadi saya tekankan pegang betul tujuan pertama itu untuk dicapai gitu ya. Lain-lainnya nanti dicapai gitu ya. Itu pesan saya. Jadi saudara sekalian, saya terima kasih sekali atas dinamika yang luar biasa, kemudian program-program luar biasa dari saudara sekalian sudah saudara lahirkan. Nanti kami mendukung ya tercapainya program-program saudara. Oleh karena itu saya selalu bicara dengan BEM dan jajarannya, Mas Fauzan, Mas Yoga dan sebagainya. Sering-sering kita berkomunikasi. Kalau nggak bisa ketemu Bu Afra adalah tempat curhat saudara lah kalau memang harus curhat ya, karena beliau adalah membidangi kemahasiswaan. Oleh karena itu kita jangan sampai ada jarak, jangan merasa Jawanya itu ego perkewuh ya, riko sungkan gitu ya. Pokoknya kalau ada permasalahan mau disampaikan, sampaikan saja, kita diskusikan supaya tujuan organisasi Anda tercapai dan bermanfaat untuk ya semua. Sebentar ya Pak. Saudara sekalian, saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ucapkan selamat rocker ya pada saudara sekalian. Mudah-mudahan menghasilkan butir-butir kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Dan saya doakan mudah-mudahan seluruh ormawa Paperta bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Ya, itu harapan kami. Saya kira demikian. Mohon maaf bila tidak berkenan, saudara sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti kepada Kak Fani selaku moderator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo. Sebelumnya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak.
Oke, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Yang terhormat Bapak Sugianta selaku Dekan Fakultas Pertanian, yang terhormat Ibu Afra selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian, yang terhormat Bapak Suryo Wiono selaku Wakil Dekan baru Bidang Sumber Daya, Kerjasama, dan Pengembangan Fakultas Pertanian. Sebelumnya selamat dilantik Bapak dan Bapak Ibu Ketua Departemen dan Komisi Kemahasiswaan Fakultas Pertanian, serta para Ketua Ormawa dan jajarannya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada organisasi mahasiswa Fakultas Pertanian periode 2020-2021. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiofani dari Departemen Proteksi Tanaman, Faperta 55. Saya diamanahkan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian periode 2020-2021 dan sekaligus menjadi moderator pada acara musyawarah kerja Ormawa Faperta pada hari ini. Sebelumnya, terkait teknis musyawarah ini, yang pertama akan ada pemaparan program kerja dari setiap Ormawa Fakultas Pertanian, dan setelah selesai presentasi akan ada sesi diskusi bersama Ibu sekalian terkait dengan program kerja yang akan dibawa dalam satu periode ke depan. Untuk urutan presentasinya mungkin akan dimulai dari DPM, dilanjut oleh BEM dan Himpro. Untuk mengefisiensikan waktu, izinkan saya mempresentasikan terlebih dahulu program kerja dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian periode 2020-2021. Mungkin kepada operator. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bernama Dewan Genggam ASA periode 2020-2021, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Filosofi namanya sendiri yaitu Dewan Genggam ASA 2020-2021, yaitu berarti genggam yang berarti menggenggam dengan tujuan selalu memegang teguh cita-cita dan fungsi DPM Faperta sebagai wadah mahasiswa Faperta, dan ASA yang berarti harapan dengan tujuan DPM Faperta dapat tetap menebarkan harapan di situasi yang pasti. Jadi, menggenggam cita untuk menebarkan harapan dengan tagline genggam cita, tebarkan asa. DPM sendiri mempunyai visi mewujudkan mahasiswa Fakultas Pertanian dan bertanggung jawab dengan menjalankan fungsi sebagai DPM Faperta IPB. Dengan misi 1. Menuntun kebijakan Ormawa yang selaras dengan Fakultas Pertanian IPB, menyatukan kinerja seluruh Ormawa Fakultas Pertanian IPB, meningkatkan fungsi DPM sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penganggaran, dan yang mengembangkan individu anggota DPM Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Program kerja dari DPM sendiri ada 5 program kerja utamanya, yaitu ada Legislativa in Action, AgriSmart, Faperta Dinamis, Pemira Faperta, dan penguatan internal Dewan Genggam Asa. Faperta Dinamis sendiri merupakan kegiatan untuk mendinamiskan berjalannya kepengurusan Ormawa Faperta. Faperta Dinamis terdiri dari kegiatan safari himpunan dan konsolidasi Ormawa dengan tujuan dilaksanakannya untuk menjalin hubungan baik antara DPM Faperta sebagai perwakilan dari mahasiswa Faperta dengan setiap himpunan profesi maupun badan eksekutif mahasiswa di Fakultas Pertanian. Faperta Dinamis sendiri mempunyai 2 program kerja, yaitu tadi Safari Himpunan dan Konsolidasi Ormawa. Safari Himpunan sendiri kita akan berkunjung ke 4 himpunan yang ada di Faperta, ada HMIT, pada waktu 20 Februari 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting, target peserta 50 orang. Lalu ke Himagron pada tanggal 27 Februari 2021 dengan tempat Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang. Lalu ke Himasita pada waktu 6 Maret 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang, dan yang Himaskap dengan waktu 20 Maret 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang. Lalu konsolidasi Ormawa, konsolidasi pertama pada tanggal 18 April 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 100 orang. Dan konsolidasi Ormawa kedua pada waktu 14 November 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 100 orang dengan anggaran dana BPPTN-nya sebesar Rp1.120.000 dengan dana non BPPTN-nya sebesar Rp0. Lalu ada program kerja AgriSmart, yaitu kegiatan pemberian edukasi kepada Ormawa Faperta mengenai kelegislatifan ataupun kesekretariatan yang meliputi sekolah legislasi dan forum administrasi keuangan dengan tujuan memberikan edukasi terhadap badan pengawas himpunan profesi tentang aturan serta tata cara pengawasan yang merupakan tugas badan legislatif dan mahasiswa umum, serta memberikan edukasi terhadap sekretaris dan bendahara Ormawa Faperta tentang aturan administrasi dan keuangan. AgriSmart sendiri terdiri dari sekolah legislasi. Sekolah legislasi pertama pada tanggal 24, 27, dan 29 Mei 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 80 orang. Dan legislasi kedua pada tanggal 1, 5, 11, 12, 18, 19, 25, dan 28 dan 26 September 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang. Lalu ada forum administrasi keuangan pertama pada tanggal 3 Februari 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang. Forum admin kedua pada tanggal 12 Juni 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang. Dan forum admin ketiga pada waktu 23 Oktober 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang dengan besar anggaran dana BPPTN sebesar Rp2.280.000. Mohon maaf, ini ada kesalahan, dan dana non BPPTN-nya sebesar Rp0. Lanjut. Lalu ada program kerja Legislativa in Action, yaitu adalah kegiatan ini merupakan rangkaian sidang dan forum yang dilakukan selama kepengurusan yang meliputi sidang istimewa, sidang umum, dan sidang tengah tahun, dengan tujuan mengesahkan amandemen peraturan di organisasi mahasiswa Fakultas Pertanian dan atau mengesahkan rancangan peraturan. Program kerjanya sendiri terdiri dari sidang istimewa 1
pada tanggal 25 Januari 2021 melalui Zoom dan Google Meet atau Google Meet dengan target peserta 102 orang. Sidang istimewa 2, 9 Oktober 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting, target peserta 100 orang, dan sidang tengah tahun pada waktu 26 Juni 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 200 orang. Dan yang terakhir sidang umum pada waktu 21 November 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 150 orang dengan besar anggaran dana BPPTN-nya sebesar 1 juta dan non-BPPTN-nya sebesar 0 rupiah. Lalu ada Pemirsa Faperta, merupakan sebuah pesta demokrasi yang diselenggarakan di wilayah Fakultas Pertanian untuk mengembangkan ide, aspirasi, dan dari mahasiswa yang memiliki visi misi besar kepada Fakultas Pertanian melalui lembaga kemahasiswaan eksekutif dan legislatif Fakultas Pertanian dengan tujuan memberikan peluang baru untuk calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian periode 2021-2022 serta menyiapkan regenerasi kepengurusan anggota DPM Faperta. Bisa di next, operator. Mohon maaf sebelumnya mungkin dilanjut. Pemirsa Faperta yaitu ada pemirsa eksekutif dengan waktu 12 Oktober 2021. Mohon maaf ini ada kesalahan. Dengan tempat Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 1.100 orang. Dan pemirsa legislatif pada waktu 26 sampai 27 November 2021 ini juga terdapat tahun dengan tempat Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang dengan besar anggaran BPPTN sebesar 4 juta rupiah dan non-BPPTN sebesar 0 rupiah. Lalu ada penguatan internal Dewan Genggam Asa. Itu penguatan internal merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi branding Dewan, family gathering, studi banding, dan upgrading yang bertujuan untuk merekatkan kekompakan anggota DPM Faperta maupun dengan organisasi mahasiswa di dalam IPB. Menumbuhkan rasa kekeluargaan di antara anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian, sehingga terbentuknya kekuatan tim untuk meningkatkan penguatan internal sendiri dari branding Dewan, itu ada teka-teki silang atau kuesioner pada tanggal 2 sampai 5 Juni 2021 dengan tempat Google Form atau Instagram. Yang kedua ada kuesioner Gensa, yaitu pada waktu 25 sampai 30 Juli 2021 bertempat di Google Form dengan target peserta 50 orang. Lalu ada upgrading pada tanggal 2 Mei 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 25 orang. Family gathering pada tanggal 25 Februari 2021 bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 25 orang. Studi banding eksternal pada waktu 11 April dan 21 Agustus 2021 dengan tempat Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang. Dan yang terakhir ada studi banding internal pada waktu 27 Maret 2021
bertempat di Zoom atau Google Meeting dengan target peserta 50 orang dengan besar anggaran dana BPPTN sebesar 2.451.000 dan non BPPTN sebesar 0 rupiah. Mungkin sekian dari presentasi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa terkait program kerjanya selama 1 tahun periode kepengurusan. Terima kasih. Mungkin akan dilanjut kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, kepada Saudara Fauzan selaku Ketua BEM, dipersilakan mempresentasikan program kerjanya. Baik, apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Terima kasih. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sugiyanta selaku Dekan Fakultas Pertanian, kemudian yang saya hormati Bu Afra selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian juga yang saya hormati Bapak Suryo Yono selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Bidang Sumber Daya, Kerjasama, dan Pengembangan, kemudian juga Bapak Ibu dosen dari Kadep, Sekdep, dan Komsis dari tiap departemen yang juga saya hormati. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik, diresmikan di amanah barunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama ya Pak, Bu, dalam paperta yang lebih baik seperti itu. Nah, langsung saja mungkin teman-teman sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramdhani dari Departemen Proteksi Tanaman Angkatan 55 yang insya Allah pada tahun ini diamanahkan sebagai Ketua BEM Fakultas Pertanian. Mungkin langsung saja terkait dengan program kerja selama 1 periode ke depan, insya Allah untuk nama kabinet sekarang ini dari BEM Paperta yaitu Kabinet Renaissance yang mempunyai moto satukan tekad lakukan perubahan. Nah, untuk filosofinya tersendiri, Renaissance berasal dari gabungan 2 kata, yaitu Renaissance. Renaissance yang berarti zaman peralihan ya. Kemudian juga ada kata Saint yang memiliki arti tanda atau isyarat, yang itu yang merupakan jadi kabinet ini kita analogikan sebagai zaman peralihan gitu. Seperti kondisi sekarang yang memang kita juga berada dalam kondisi peralihan antara online dari offline ke online gitu. Seperti itu. Sehingga kabinet Renaissance ini bercita-cita dalam 1 periode ke depan ingin melahirkan kembali semangat, memberikan perubahan, mampu berkembang untuk KM Paperta dalam kuat persatuan serta berproses bersama guna menebar kebermanfaatan bagi diri sendiri, Paperta IPB, masyarakat, dan Indonesia. Next. Nah, kemudian juga visi yang akan kami bawa selama 1 tahun ke depan, yaitu mewujudkan BEM Paperta IPB sebagai wadah persatuan KM Paperta dalam pengembangan soft skill dan hard skill, serta menjadikan mahasiswa Paperta aktif dalam dunia pertanian. Kemudian misinya ada 4, yaitu ada Paperta Sinergi, kemudian Paperta Outstanding, ya, kemudian juga ada Paperta Care, serta Paperta Green Action. Next. Nah, kemudian juga terkait dengan program kerja, jadi selama 1 tahun ke depan kita akan berfokus pada 7 program kerja besar, mega prokernya. Ada Mahakarya, Aksi Kolaborasi, kemudian juga Agri-Lovement, kemudian ada Paperta Care and Share, ada SIP, Social and Environment Project, kemudian ada Seri A Action, serta Gemakarya FKRD. Next. Nah, terkait dengan program kerja pertama, yaitu Mahakarya, yang memang program kerja ini dinaungi Departemen Akademik dan Prestasi. Next. Nah, jadi ada beberapa program kerja yang akan kami laksanakan. Pertama, Mahakarya 2021, yaitu merupakan acara penganugerahan terhadap sivitas dan lembaga kemahasiswaan Fakultas Pertanian yang memiliki dedikasi tinggi untuk Fakultas Pertanian, dengan tujuan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sivitas akademika Fakultas Pertanian yang telah menorehkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, untuk waktunya sekitar minggu pada tanggal 7 November 2021, yaitu tempatnya pada video conference dengan target peserta sekitar 150 peserta dari KM Paperta. Kemudian juga ada ICOM
atau Agriculture and Ecologist Competition 2021, yaitu merupakan ajang perlombaan mahasiswa nasional D3 atau S1 seluruh universitas di Indonesia yang berupa lomba esai dan lomba multimedia, videografi atau fotografi. Jadi kalau tahun kemarin itu ada lomba esai dan poster, ya untuk tahun sekarang itu kita merencanakan buat memperluas dari videografi dan fotografi, dan harapannya ini menjadi wadah bagi mahasiswa IPB khususnya mahasiswa Paperta agar dapat mengembangkan potensinya dalam menulis esai dan desain grafis sehingga mampu berprestasi untuk tujuannya ya untuk Fakultas Pertanian tercinta seperti itu. Kemudian juga untuk waktunya sekitar tanggal 3, 4, 5 September 2021, tempatnya kita online pada video conference dengan target peserta 40 peserta dalam skala nasional. Next. Kemudian juga ada Acceleration 2021, yaitu merupakan rangkaian acara pembekalan dan pelatihan yang dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan potensi dan minat peserta, yaitu kelas karya tulis dan desain grafis. Dengan tujuan memberikan pelatihan dan coaching dalam membuatan karya tulis dan desain grafis, serta memberikan dorongan kepada peserta untuk mengikuti lomba di bidang terkait. Dengan waktunya pada tanggal 27 Februari 2021 sampai 24 April 2021. Tempatnya pada video conference serta dengan target peserta 50 peserta dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Perikanan ya, karena kita juga berkolaborasi dengan BEM Fakultas Perikanan dan Kelautan seperti itu. Kemudian juga ada yang keempat, ada sudut prestasi yang merupakan program talk show bersama mahasiswa berprestasi melalui platform media komunikasi, podcast, dan Zoom. Nah, tujuannya mewadahi mahasiswa Paperta dalam memperoleh informasi seputar prestasi melalui talk show bersama role model yang bisa menjadi inspirasi. Dengan waktunya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 dan Minggu 11 Juli 2021, tempatnya yaitu pada video conference dengan target peserta 30 peserta dari mahasiswa Fakultas Pertanian. Ini merupakan total anggaran dari Makarya, jadi ada BPTN sekitar 3 jutaan, serta non-BPTN sekitar 500.000, sehingga totalnya yaitu 4.230.000. Next. Nah, kemudian juga ada program kerja yang kedua, yaitu ada aksi kolaborasi yang dinaungi oleh Departemen Kajian Strategis dan Advokasi. Yang pertama yaitu ada dekat dengan dekanat, yaitu merupakan program mahasiswa Paperta bersama dekanat Paperta dengan tujuan mengawal dan mengidealkan kebijakan-kebijakan serta hal-hal yang akan dilakukan dan telah dijanjikan dengan Fakultas Pertanian. Seperti itu. Yang waktunya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dan 21 Agustus 2021. Tempatnya pada video conference serta dengan target 45 peserta. Kemudian yang kedua ada kolaborasi tani yang merupakan rangkaian kajian kolaborasi bersama Himpro, BEM Fakultas, dan BEM-KM untuk menyambut Hari Tani serta menghasilkan kajian akbar. Dengan tujuan menyambut serta menyemarakan Hari Tani sebagai hari yang sakral bagi mahasiswa pertanian. Dengan waktunya pada 20 dan juga pada tanggal Mei 24 September 2021 dengan tempat video conference serta dengan target peserta 50 peserta. Next. Nah, dengan total anggaran sekitar 1.230.000 ya. Next. Kemudian yang ketiga ada program kerja agri-development yang dinaungi oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, yang pertama atau Paperta Agent of Exchange, yaitu kegiatan yang diselenggarakan untuk mewadahi mahasiswa dalam mempersiapkan dunia pasca kampus dan cara untuk mulai berwirausaha dengan tujuan memfasilitasi mahasiswa Paperta dalam mengembangkan minat berwirausaha dan membantu persiapan pasca kampus. Ada 2 rangkaian kegiatan, ada BC Paperta Bersinitas pada tanggal 17 April, kemudian juga tanggal 24 April, 2 Mei, dan 8 Mei 2021 dengan tempat video 11 tim. Kemudian juga ada pojok info magang online yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Waktunya setiap pekan keempat bulan Februari sampai Oktober 2021 dengan tempat platform online dengan target umum dengan target utama yaitu mahasiswa Fakultas Pertanian. Kemudian ada yang kedua yaitu VVL atau Paperta Future Leader
kegiatan yang dilakukan untuk latih serta membangun kemampuan soft skill mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya kemampuan leadership, organization management, public speaking, dan critical thinking, dengan tujuan membangun potensi dan meningkatkan kapasitas diri mahasiswa Fakultas Pertanian sebagai pemimpin masa depan. Dan dengan ini juga ada 2 rangkaian. Yang pertama ada LKMM, insya Allah akan dilaksanakan sebentar lagi, itu pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2021 dengan tempat video conference target perwakilan setiap ormas magang September 25 September dan Oktober dengan tempat video conference serta target peserta yaitu 50 partisipan dari mahasiswa Paperta angkatan 57. Nah, kemudian yang ketiga ada Paperta Goes to International, yaitu kegiatan yang memfokuskan pada bidang pertanian atau luar bidang pertanian dalam skala internasional untuk para mahasiswa IPB, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian, dengan tujuan memperkenalkan Paperta lebih dalam kepada mahasiswa angkatan 57 dan menciptakan rasa bangga dan cinta kepada Fakultas Pertanian. Waktunya pada tanggal 23 Oktober 2021 dengan tempat video conference serta target peserta 100 peserta dengan universitas kolaborasi dengan dan mahasiswa Paperta. Kemudian yang keempat ada Sasaha atau Sawala Sarang Himpro BEMA, yaitu kegiatan kolaborasi dengan setiap Himpro Paperta IPB untuk meningkatkan soft skill yang dunia untuk seluruh PSDM Paperta IPB dalam rangka menambah keharmonisan, kekeluargaan, serta mewadahi pengembangan soft skill mahasiswa Paperta sesuai kebutuhan tiap departemen. Nah, dengan rangkaian kegiatan ada forum publik yang sudah dilaksanakan kemarin pada periode Januari sampai Oktober. Kemudian juga ada kolaborasi 1, kolaborasi 2, 3, dan 4 sampai bulan Oktober ya. Dan tempatnya yaitu pada video conference dengan target peserta 50 orang mahasiswa Paperta angkatan 55 dan 56. Next. Kemudian juga ada yang ketiga ada podcast BEM, yaitu konten PSDM yang bertujuan memberikan informasi dan hiburan sekaligus branding BEM Paperta melalui podcast yang akan diunggah melalui IGTV maupun Spotify. Nilai-nilai yang akan disampaikan dalam konsep acara tersebut meliputi kepemimpinan dan kebanggaan dengan tujuan menambah dan memperluas wawasan mahasiswa IPB, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian dalam skala internasional. Dengan waktu tanggal 25 Januari sampai Oktober 2021 dengan upload konten 1 kali per 2 pekan. Tempatnya video conference dengan target 100 orang pendengar per podcast ya, episode. Next. Nah, ini merupakan total anggarannya sekitar 3.330.000. Next. Kemudian program kerja yang keempat merupakan inisiasi dari Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Next. Terdiri pertama ada challenge Podcastmah, yaitu challenge yang diadakan dalam rangka meningkatkan nama pentingnya kesehatan mental. Tempat untuk ini agak buram. Tujuan menekan kesadaran KM IPB atas pentingnya kesehatan mental melalui ide podcast yang dibuat. Waktunya sekitar 1 sampai 10 Juli 2021, tempatnya Instagram Kesma BEM Paperta, serta dengan target 10 orang. Kemudian juga yang kedua ada Porkesmah, yaitu forum pertemuan bersama KM Paperta untuk membahas mengenai kebijakan IPB maupun fakultas, terutama dalam hal kesejahteraan mahasiswa. Tujuan memberikan informasi kepada KM Paperta terkait kebijakan mengenai kesejahteraan mahasiswa agar dapat diterima secara menyeluruh. Dengan waktu pada tanggal 7 Juli 2021, tempatnya video conference dengan target peserta 15. Kemudian yang ketiga ada webinar AI, yaitu merupakan kegiatan kolaborasi 3 BEM fakultas, yaitu BEM Paperta, BEM Epimpa, dan BEM Pahutan, untuk memberikan informasi terkait kesejahteraan mahasiswa melalui webinar. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan
akan pentingnya kesejahteraan mahasiswa IPB maupun non-IPB dengan waktu 2 Oktober 2021 dengan tempat video conference dengan target peserta 100 peserta. Next. Nah, kemudian yang keempat ada pojok curhat, webinar dan konselor, yaitu tempat bagi KM Paperta untuk melakukan konsultasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi bersama Ketua Konselor IPB. Nah, tujuannya meningkatkan tempat curhat bagi KM Paperta mengenai permasalahan yang sedang dihadapi beserta solusinya, dan mengedukasi KM Paperta mengenai kesehatan mental pada diri sendiri ataupun orang dengan webinar yaitu pada tanggal 5 Juni 2021 yang tempatnya pada video conference dan sosial media dengan target 25 orang serta konselor yaitu pada waktunya periode Januari sampai Oktober pada tempat video conference dan sosial media serta dengan target peserta sekitar 25 orang. Next. Nah, kemudian juga yang kelima ada beasiswa expo yaitu webinar terkait materi oleh seorang beasiswan yang telah mendapat beasiswa, tujuan memberikan informasi terkait beasiswa dan cara mendapatkannya dengan waktunya pada tanggal 8 Maret 2021 pada tempatnya yaitu video conference dengan target peserta sekitar 25 orang. Kemudian yang keenam, bantuan tingkat akhir, yaitu kegiatan untuk membantu mahasiswa tingkat akhir Paperta yang sedang mengalami kesulitan secara finansial, yaitu selama proses magang atau penelitian, dengan tujuan memberikan bantuan secara finansial mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengalami kesulitan. Periodenya pada 6 sampai 13 Maret 2021, tempatnya pada video dengan target 5 orang. Next. Dengan total anggaran sekitar 2.930.000. Kemudian yang kelima ada ISP yaitu Environment and Social Project yang dinaungi oleh Departemen Sosial dan Lingkungan. Next. Nah, pertama ada desa kita yaitu kegiatan turun ke desa dan yang merupakan program kerja ini bertujuan untuk melakukan pengabdian masyarakat dan agak buram ya. Sebentar. Nah, program kerja ini bertujuan untuk melakukan masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang pertanian. Dengan tujuan membantu memberantas buta aksara masyarakat desa, meningkatkan minat baca pada anak-anak desa, memberikan edukasi seputar pertanian dan pembelajaran pada anak-anak di binaan. Kita ada yaitu Tur Desa Land yang insya Allah akan dilaksanakan 22 Agustus 2021, yaitu Desa Sukaluyu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga ventidakan kita volunteer online yaitu pada periode 18 Januari sampai 31 Oktober 2021, tempatnya di Instagram dengan target peserta sekitar 100 orang. Next. Kemudian yang kedua ada Heroes Team, yaitu wadah kegiatan pengabdian masyarakat untuk KM aktif ambil peran dengan cara melakukan pengabdian masyarakat. Dengan tujuan mewadahi KM Paperta untuk melakukan pengabdian masyarakat dan meningkatkan rasa simpati dan empati KM Paperta dengan cara melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kita juga di sini ada 3 skema. Yang pertama, turun desa offline, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021, sama 1 kali di Desa Sukaluyu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian juga ada hybrid, kita ganti dengan ekspedisi sehati, yaitu pada Agustus atau akhir September, yang tempatnya di Desa Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian juga ada info volunteer kalau secara online, yaitu waktunya pada 18 Januari 2021 sampai 31 Oktober 2021 dengan tempat di Instagram, serta target peserta sekitar 10 orang. Kemudian next yang ketiga yaitu Sehati Semarak Hari Tani yang merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memperingati Hari Tani 24 September. Nah, rangkaian tersebut akan tanggal 1 September 2021 hingga 24 September dengan kegiatan challenge, ekspedisi, dan webinar.
dengan tujuan memperingati Hari Tani dan mengajak KM Paperta untuk memperingati Hari Tani dengan aksi horizontal. Kita juga ada tiga skema, yaitu yang pertama ada challenge, yaitu sekitar tanggal 1 September sampai 11 September 2021 dengan tempat Instagram. Kemudian juga ada ekspedisi sehati yang dilaksanakan skala hybrid pada Agustus atau November, tempatnya di Desa Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian webinar online pada tanggal 24 September 2021, tempatnya video conference dengan target peserta sekitar 100. Next. Kemudian yang keempat ada pos keliling atau podcast keluarga Sosling, merupakan sarana untuk mengangkat isu lingkungan dan sosial dengan menghadirkan semua sumber podcast yang berkompeten di setiap temanya. Tujuan mengangkat isu lingkungan dengan konsep yang ringan dan mudah dipahami dan memberikan wawasan dan informasi mengenai isu-isu lingkungan dan sosial sedang hangat. Februari sampai Oktober, tempatnya sosial media dengan peserta jumlah like 50 per postingan. Kemudian yang kelima ada Green Action Challenge, yaitu challenge terbaik terunik tema akan mendapatkan lebih hadiah buku yang benar. Nah, dengan tujuan menambah wawasan KM Paperta bagaimana caranya menjaga bumi dengan sederhana dan meningkatkan kreativitas KM Paperta dengan challenge yang akan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu. Dengan waktu pada 22 Hari Bumi dan juga 5 Juni Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan 16 Oktober Hari Pangan. Sosial media serta mengikuti challenge minimal 3 orang per lomba. Next, ke yang keenam yaitu galon hijau. Kita ada 2 skema. Kalau misalnya offline, kita pengadaan air minum dengan menyediakan galon dan dispenser di wilayah fakultas. Kemudian ya, dengan tujuan mengurangi sampah botol plastik di fakultas pertanian. Dengan waktu September sampai Oktober 2001, tempatnya Fakultas Pertanian IPB University dengan target KM Paperta. Dan kemarin yaitu kita jadinya membuat challenge, membuat karya populer dengan tema plastik sekali pakai terhadap lingkungan dengan tujuan mengurangi sampah botol plastik. Kayak lingkungan dan influencer. September 2021 pada total anggarannya sekitar rupiah. Jadi IPB dan bakat mahasiswa Paperta di ini. Dia meningkatkan semangat dengan tujuan meningkatkan semangat, sportivitas, kerjasama, dan jiwa kebersamaan. Serta kemudian dalam satu kontingen Fakultas Pertanian dan Prasarana dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Pertanian dalam bidang olahraga dan seni. Nah, ini sekitar waktunya dan perlombaannya sekitar tanggal 21 Agustus sampai 18 September 2021. Tempatnya di sosial media dengan target peserta sekitar 100 orang. Kemudian yang kedua ada challenge olahraga serta konten Instagram berupa The Port News seputar olahraga untuk mahasiswanya yang sedang hobi olahraga dengan tujuan memberikan semangat mahasiswa fakultas produktif yang olahraga yang waktunya dilaksanakan sekitar 1 kali 1 bulan dari Februari sampai September 2021. Tempatnya sosial media dengan target peserta sekitar 5. Dan juga ada Paperta Ghost eSport 2021 yang berbentuk pelatihan berupa main bareng online pertanian dalam mengikuti pertandingan event IPB National Esports Championship anggarkan oleh Kementerian Apresiasi dan Olahraga BMKM. Juga kontingen dapat mengikuti event tersebut dengan dan hasil
mendampingi kontingen Fakultas Pertanian dalam mengikuti berbagai cabang perlombaan seni di event IPB Art Contest yang diselenggarakan oleh Kementerian Seni Budaya BMKM IPB dengan tujuan menyalurkan minat dan bakat dari perwakilan mahasiswa Paparta khususnya dalam bidang seni ke tingkat yang lebih luas dalam bentuk kompetisi di bidang seni IPB. Serta dengan tujuan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap seni, sportivitas dalam berkompetisi, kreativitas, dan memberikan ruang apresiasi terhadap Mitar Februari dengan tempat sosial media dengan target peserta sekitar 50 orang. Kemudian yang keenam ada challenge kesenian yang merupakan rangkaian acara dari Manifest Your Perspective sebagai suatu ajang untuk bakat kesenian yang dimiliki seluruh mahasiswa University. Itu berupa baca sipil puisi lebih luas potensi kita mengapresiasi dan mendapat bicara dari Manifest Your Perspective dalam bentuk pameran karya dengan platform website berupa seni visual, berupa lukisan, ilustrasi, foto, dan desain grafis. Nah, karya-karya seni yang ditampilkan merupakan hasil terbaik dari Sivitas Akademika IPB University pada rangkaian challenge kesenian. Nah, dengan tujuan sarana apresiasi terhadap karya seni dari mahasiswa IPB University dan juga sarana edukasi untuk meningkatkan wawasan tentang seni dalam proses menunjukkan dan memahami perspektif dan dari seni itu sendiri. Itu tempatnya website dengan target peserta 100 orang. Kemudian yang kedelapan adalah Agri Musika, yaitu rangkaian acara dari Manifest Your Perspective ya, yang diadakan sebagai acara puncak atau penutup dari rangkaian tersebut yang berbentuk konser secara online. Nah, dengan tujuan menyalurkan potensi serta bakat seni mahasiswa Paparta di bidang musik, khususnya vokal. Nah, konser ini dilaksanakan dengan mengundang talent dari mahasiswa Paparta dan mengundang artis sebagai guest star yang akan membawakan mengembangkan minat di bidang seni. Dengan waktunya sekitar tanggal 14 Agustus 2021, dengan tempat video conference dan YouTube, target peserta sekitar 100 orang. Kemudian yang ke-9 ada Meraki, yaitu kegiatan webinar seni dan budaya, program kerja dari Senbud, Fakultas Pertanian, yang berupa rangkaian acara yang terdiri dari 2 series dengan mengundang para ahli di bidangnya. Dengan tujuan meningkatkan minat dan bakat mahasiswa IPB University terhadap seni dan budaya, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang seni dan budaya sehingga dapat mengasah kepekaan dan memacu ide-ide 25 September 2021 dengan tempat video conference dengan serta target 200 orang. Nah, dengan kemudian yang ke-10 ada Creator Arts Cup, yaitu program kerja yang berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Arsitektur Landscape ya, dalam bentuk pameran online dengan platform website yang menampilkan kepulauan Indonesia dan terdapat stand berbentuk rumah adat dari masing-masing provinsi di Indonesia dan panggung utama. Dengan tujuan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dalam negeri, menumbuhkan nilai-nilai dari budaya terhadap pendidikan karakter, moralitas, dan semangat nasionalisme. Kepada seluruh mahasiswa IPB Unis, budaya lokal, apresiasi kepada seniman yang turut memberikan budaya tersebut Rp1.000. Selanjutnya, saya serahkan kepada Najab. Pada saudara Najab, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada yang telah memberikan kepada saya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan insya Allah ini akan ada pemaparan dari salah satu lembaga struktural dari BEM Paparta Institut Pertanian Bogor, yaitu FKRD yang merupakan lembaga dakwah fakultas Bogor. Ini ada nama proker besar kami ialah Gema Karya FKRD, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Nazri Hasan Fuad, mahasiswa Agronomi Hortikultur 55 dan berperan sebagai ketua. Di sini ada jajaran BPH dan juga jajaran
jajaran pimpinan dari FKRD. Di sini ada sedikit tentang FKRD. Yang pertama, visi FKRD itu menjadikan FKRD sebagai roda penggerak dan trendsetter kebaikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Di sini kami benar-benar mengencourage segala hal, segala prestasi-prestasi yang bisa dilakukan untuk kemajuan Faperta bersama. Kemudian visi kami yang pertama ialah menanamkan nilai-nilai Islam kepada semua anggota FKRD, kemudian menjalin hubungan dengan berbagai stakeholder serta alumni FKRD dan Faperta, dan ketiga menyediakan kegiatan yang mendukung kebutuhan mahasiswa Muslim Faperta. Next. Jadi sebelumnya di sini kami memegang 7 proker utama, dan yang pertama ialah Keep Up, yaitu kegiatan perkumpulan Rohis Departemen di Faperta, di mana di situ kita melakukan perkumpulan dan melakukan forum, yang mana forumnya ada diskusi, forum FGD, forum upgrading, maupun forum untuk silaturahim bercengkrama bersama. Dan di sini dilakukan pada setiap bulannya, yaitu 18 Februari, 18 Maret, 20 Mei, video conference dengan target peserta 25 hingga 50 peserta. Yang kedua ialah ngabar atau ngaji bareng. Di sini ialah kegiatan ngaji bersama, di mana kajian itu nggak hanya melulu tentang hanya keagamaan, tapi juga tentang keilmuan pertanian maupun keilmuan Islam, yang mana bisa dikolaborasikan dan mengundang di luar IPB, dan bertujuan untuk mengisi sebagai wadah upgrading seluruh mahasiswa peserta yang dilaksanakan setiap bulan juga, yaitu 11 Februari, 1 Agustus, 2 September, dan 14 Oktober 2021 bertempat di video conference target 30 hingga 60 peserta. Next. Yang ketiga adalah silaturahmi dengan BEM dan waktu 15 September 2021. Tempat ada IAT atau Islamic Agriculture Talk Show, merupakan salah satu agenda utama dan terbesar dari FKRD. Merupakan kegiatan talk show yang mana di dalamnya ada kegiatan memperkenalkan maupun talk show yang diisi oleh para expertise di bidangnya, dengan tujuan untuk Islam kepada mahasiswa yang berkaitan dengan pertanian. Dan ini diharapkan, dan dari FKRD sendiri bertujuan tidak hanya untuk skala FKRD, tapi juga melibatkan kampus lain. Dan di dalamnya juga ada beberapa lomba-lomba yang mendukung kegiatan saintifik mahasiswa. Berada di waktu 30 Agustus 2021 dengan tempat video conference dan target 60 peserta. Next. Selanjutnya yang kelima ada program hubungan alumni. Di sini kami mencoba menghimpun seluruh alumni FKRD dimulai dari terbentuknya pada 2002 hingga sekarang, di mana kami berharap bisa menyambung tali silaturahim dan bisa memberi sedikit banyak manfaat untuk alumni yang sudah lulus. Tujuannya untuk alumni bermanfaat alumni yang sudah lulus. Tujuannya yaitu berkunjung dan lembaga dakwah fakultas IPB yang lain maupun fakultas pertanian di luar IPB yang ada di Indonesia. Di sini bertujuan untuk membangun relasi dan meningkatkan ukhuwah antara lembaga dakwah fakultas dan universitas. Dengan waktu 13 Februari, 26 Februari, 28 Februari, 14 Februari, 28 Maret, 14 Maret, 16 Oktober 2021 bertempat di video conference target 30 hingga 60 orang. Next. Beberapa sedikit tangan ya. Dan yang ketujuh ialah ada ngopi, yaitu ngobrol fikih, di mana ini merupakan program yang dikhususkan untuk para muslimah, wanita muslim
kegiatan kajian rutin 1 kali sebulan bagi Muslimah IPB University 25 September dan di video conference target 50 peserta. Oke, mungkin sekian dari FKRD. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Fauzan. Baik, terima Oh ya, kasih kepada Saudara Najab. Total anggaran BPPTN-nya yaitu 22.880.000. Mungkin sekian. Ampura. Dilanjutkan kepada Saudara Fauzan. Baik, terima kasih kepada Saudara Najab selaku Ketua FKRD 1442 Hijriah ya. Mungkin itu saja yang dapat BEM sampaikan dari Kabinet Renaissance. Kurang lebih terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjut ke Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah. Kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, kepada Saudara Kanegara, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Tio. Mohon maaf Tio, ini bukannya tadi yang sharing jadinya jadi Ketua Ormawa atau gimana? Sebelumnya terlihat jelas nggak PPT-nya? Cukup jelas sih. Oke, baik, dari kami dulu. Nanti kalau tidak jelas mungkin bisa diinterupsi kayak tadi Fauzan ya. Mungkin akan diganti seperti itu kan. Mohon maaf juga Bapak Ibu dosen atas sinyal. Oke, baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu beserta teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah periode 2020-2021 untuk menyampaikan beberapa program kerja yang telah kami susun. Oke, mungkin bisa di next aja. Oke, yang pertama nama kami kabinet kami bernama Bumi Inovasi yang terdiri dari dua kata sebenarnya ya ini bumi dan inovasi, di mana bumi sendiri filosofinya adalah sebagai penyedia dan fasilitas bagi semua manusia, yang mana kami ingin HMIT ini berperan sebagai fasilitator dan katalisator kemajuan kompetensi mahasiswa ilmu tanah. Dan kemudian inovasi, yang mana kami berpikir bahwasanya di tahun-tahun yang tidak pasti ini kita butuh inovasi untuk berpikir dari yang tidak seperti biasanya. Di selanjutnya. Oke, yang pertama profil HMIT IPB. Yang pertama tentunya HMIT IPB merupakan himpunan profesi tertua di IPB. Yang kedua, HMIT itu sebagai pelopor fokus IMITI atau forum komunikasi himpunan mahasiswa ilmu tanah se-Indonesia. Kemudian yang ketiga, HMIT ini sebagai wadah untuk mengasah jurnal yang bersifat keilmuan. Yang keempat, HMIT sebagai perantara antara mahasiswa dengan departemen dan himpunan alumni tanah. Oke, bisa dilanjut visi HMIT 2020-2021 Kabinet Bumi Inovasi, yaitu HMIT sebagai fasilitator dan katalisator kemajuan kompetensi mahasiswa ilmu tanah IPB, baik dari segi akademis maupun non-akademis. Kemudian di sini ada misinya, ada 4 utamanya. Yang pertama tentunya dalam menjalankan program kerja kami berlandaskan kepada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kami ingin menciptakan iklim organisasi yang nyaman, kekeluargaan, namun tetap profesional dan tanggung jawab. Yang ketiga, kami ingin menghadirkan program yang efektif dan efisien serta terukur outcome-nya. Dan keempat, kami ingin memberikan wadah gitu ya bagi wadah aspirasi bagi mahasiswa ilmu tanah IPB. Nah, berikut ada program kerja HMIT. Di next aja. Terdapat 5 program kerja utama HMIT IPB di tahun 2020-2021 ini. Yang pertama adalah Soil Development. Yang kedua adalah Soil Knowledge. Yang ketiga adalah Act Soil. Yang keempat adalah Soil Festival. Dan yang kelima adalah Soil Planner. Selanjutnya.
Ini mungkin penjelasan singkat ya mengenai program yang tadi, bahwa Soil Knowledge ini merupakan rangkaian kegiatan di bidang lingkungan dan keilmu tanahan yang meliputi Soil Club, webinar keilmuan, peringatan Environmental Day ataupun dan Soil Podcast. Nah, ada 4 tujuan. Yang utamanya di sini adalah menambah tentunya ya pengetahuan mengenai keilmu tanahan, kemudian memperingati juga dan memeriahkan World Soil Day atau hari-hari kebumian melalui challenge-challenge yang berdasarkan ketentuan tertentu. Dan keempat, menambah wawasan dan motivasi mahasiswa di ITSL terkait pertanian dan prestasi. Nah, di sini total anggaran yang dipakai adalah anggaran BPPTN sebesar Rp1,1.916.000 dan target pesertanya sekitar 170 orang. Nah, ini ada tanggalnya, ada 4 ya, Soil Club, webinar keilmuan, Environmental Day, dan Soil Podcast, di mana Soil Club akan dilaksanakan di tanggal 8 Maret 2021 dan 6 November tahun 2021. Kemudian webinar keilmuan akan dilaksanakan tanggal 20 Maret 2021. Dan Soil Podcast akan dirilis di 3 Maret 2021 dan 24 April 2021. Selanjutnya. Nah, kemudian ada program kerja Soil Development, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan menggali potensi yang meliputi tutor sebaya dan e-learning, Soil Student, English Course, dan seni dan olahraga. Nah, ada 3 tujuan utama. Yang pertama, membantu mahasiswa ilmu tanah dalam rangka mempersiapkan menghadapi UTS dan UAS, serta menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendukung berjalannya tutor sebaya. Yang kedua, mempersiapkan dan mengetahui kemampuan mahasiswa Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan dalam berbahasa Inggris sebagai bentuk persiapan kehidupan pasca kampus. Karena di Soil Student English Course, insya Allah outputnya kita akan tes juga mengenai. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dari ITSL dalam pengembangan minat dan bakat. Total anggaran yang digunakan anggaran BPPTN sebesar 1.592.500 dan target peserta cukup banyak, 470 peserta. Nah, tadi yang 470 itu sebenarnya karena diakumulasi ya dari tutor, karena tutor ini berfokus kepada 2 angkatan dan beberapa mata kuliah juga yang ditutorkan seperti itu. Jadi next aja. Nah, ini ada tempat dan waktunya, bahwa tutor sebaya dan e-learning akan dilaksanakan pada periode UTS dan UAS, yaitu di 1 April sampai 10 April, dan periode UAS-nya di 16 Juni sampai 26 Juni. Adapun bertempatannya di Zoom meeting ataupun nanti bisa pakai Google Meet. Kemudian yang Soil Student English Course dilaksanakan secara rangkaian. Yang pertama di 25 April, kemudian di 30 April, dan di 7 Mei 2021. Sama tempatnya juga di Zoom meeting. Dan terakhir yang ketiga, seni dan olahraga, dilaksanakannya memperingati hari-hari besar seperti tanggal 17 Agustus, yaitu tanggal kemerdekaan, dan 28 Oktober 2021 memperingati Sumpah Pemuda. Nah, itu untuk meramaikan, makanya tempatnya di. Kemudian yang Exoil itu adalah program kerja yang mengikut sertakan dalam studi banding dan workshop Soiler. Nah, ada 4 tujuan utamanya. Yang pertama, kami ingin mengirimkan delegasi untuk event musyawarah kerja yang diadakan oleh Fokus Himiti atau Forum Komunikasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah se-Indonesia. Dia melakukan kunjungan ke perusahaan yang berkaitan dengan keilmu tanahan guna meningkatkan relasi anggota dan pengurus HMIT kepada alumni, kemudian mempublishnya di media HMIT berupa YouTube, kemudian menambah wawasan dan pengetahuan pengurus HMIT dalam menjalankan suatu program kerja dan mempelajari budaya kemahasiswaan di himpunan lebih ke studi banding, dan keempat, meningkatkan pengetahuan seluler tentang keilmu tanahan. Total anggaran yang digunakan ada sekitar 2.600.000 dan target pesertanya sekitar 210 peserta. Nah, untuk event Fokus Himiti sendiri rencananya akan diadakan oleh Fokus Himiti-nya itu di Universitas Pajajaran di tanggal 19 September 2021. Nah, ini masih simpang siur gitu ya antara mau online atau offline, karena juga masih menunggu kepastian juga gitu.
Jadi kami pun akan fleksibel. Kemudian yang kedua ada Soil Tour, akan dirilis di 8 Agustus 2021, tempatnya di YouTube. Kemudian ada studi banding yang akan dilaksanakan insya Allah 2 kali. Yang pertama di 27 Februari 2021 dan 28 Agustus 2021. Online juga ini. Ini keempat, workshop soiler yang akan dilaksanakan secara rangkaian gitu. Yang pertama tanggal 11 April 2021, 3 Juni 2021, dan 12 September di 2021. Selanjutnya. Oke, kemudian ada Soil Festival. Soil Festival ini adalah kegiatan event tahunannya Departemen Ilmu Tanaman dan Sumber Daya Lahan (HMIT), yang mana Soil Festival cukup bergengsi di kalangan jurusan ilmu tanah di Indonesia gitu. Nah, kegiatan ini terdiri dari dua. Yang pertama ada kompetisi dan juga National General Lecture. Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama, kita ingin menyalurkan kompetensi keilmu tanahan mahasiswa dalam dan lintas universitas. Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan wawasan dan pengetahuan serta mengadakan diskusi antara mahasiswa dengan ahli di bidang keilmu tanahan mengenai isu-isu yang diangkat sebagai topik utama dalam rangkaian acara Soil Festival. Karena dari tahun ke tahun tuh isunya selalu berganti dan selalu update. Dan total anggaran yang digunakan BPPT-nya cukup besar, sekitar 3.450.000. Dan insya Allah kita juga akan menganggarkan dana sponsor yaitu 7 juta. Dan target pesertanya sekitar 100 peserta yang terdiri dari beberapa universitas. Untuk kompetisi sendiri akan dilaksanakan di 9 Oktober 2021 secara online. Dan kemudian yang National General Lecture akan dilaksanakan di tanggal 16 Oktober 2021 juga secara online. Selanjutnya, mungkin. Oke, kemudian program kerja selanjutnya adalah Soilpreneur. Nah, Soilpreneur ini adalah rangkaian workshop bagi mahasiswa dari TSL dalam bidang kewirausahaan yang terdiri dari beberapa tema. Yang pertama adalah Design Thinking dan Noble Purpose. Yang kedua adalah Sumber Daya Manusia dan Business Model. Yang ketiga adalah Pitch Deck dan Presentasi Bisnis. Yang mana tiga topik ini telah kita sesuaikan dengan panduan kegiatan. Tujuannya adalah kita ingin mendorong mahasiswa dalam memulai sebuah bisnis, utamanya mahasiswa ilmu tanah, kemudian memberikan pemahaman mendalam tentang urgensi tujuan berbisnis, serta dan lain sebagainya. Dan ini kita ada 3 rangkaian workshopnya. Workshop pertama itu di tanggal 16 Mei 2021 bertempatan di Zoom meeting. Yang kedua ada di tanggal 23 Mei di 2021 sama juga online. Dan yang ketiga di tanggal 30 Mei. Jadi ini selang sekitar seminggu gitu. Dan total anggaran yang digunakan ialah Rp600.000. Kemudian arsipasi HMIT sendiri bisa ditemukan di berbagai media. Yang pertama ada di Google Drive, terus kemudian di akun Line. Adapun ada di website HMIT, kemudian ada Instagram, YouTube, ataupun soft file yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan singkat dari HMIT. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa diikuti dan di-follow dari beberapa akun yang ada tertulis di PowerPoint. Mungkin cukup sekian kalau dari HMIT, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjut kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Agronomi Hortikultura, kepada Saudara Ihsan Fatawa, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Sugianta, Bu Afra, dan juga Pak Suryo selaku Wakil Dekan Bidang AK dan SKP. Dan juga Ibu Bapak dosen yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fatawa. Alhamdulillah, pada periode ini diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura atau biasa disingkat Himagron. Oke, bisa di next. Operator mungkin langsung di next aja. Oke.
Ini ada beberapa sosial media kami. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu tentang Himagron, bisa lihat di Instagram @himagronipb atau kirim email ke himagron@apps.ipb.ac.id, dan juga ada YouTube-nya, yakni Himagron IPB. Next. Alhamdulillah, pada masa kepengurusan ini, nama kabinet kami adalah Philodendron. Berasal dari kata Yunani, philo berarti cinta dan dendron yang berarti pohon. Philodendron merupakan genus yang memiliki banyak spesies dan mampu tumbuh di lingkungan yang ekstrim serta mampu menyerap polutan. 1 tahun kepengurusan ini diharapkan dapat menjadikan Himagron sebagai tempat tersebarnya perasaan positif, terutama pada anggota Himagron. Sifat tanaman yang kuat juga diharapkan menjadi motivasi bagi Himagron agar dapat berperan dan proses dengan baik dalam kondisi apapun, serta mampu menebar manfaat yang baik untuk sesama. Next. Himagron mempunyai visi dan misi. Untuk visinya sendiri, membangun Himagron sebagai wadah dan sarana mahasiswa agronomi dan hortikultura dalam aktualisasi diri melalui inovasi insan yang berkualitas. Untuk misinya sendiri ada 4. Yang pertama, membangun internal kepengurusan Himagron yang harmonis dan berintegritas. Yang kedua, menjadikan Himagron sebagai fasilitator pengembangan kemampuan dan pengetahuan keprofesian mahasiswa agronomi dan hortikultura. Yang ketiga, menunjang pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa agronomi dan hortikultura. Dan yang terakhir, misi kami adalah memberikan wadah untuk menyalurkan aspirasi warga agronomi dan hortikultura atas kepedulian, kepekaan, dan kesadaran kritis melalui media yang aktual dan kredibel. Oke, next. Untuk program kerja pada tahun ini, dari Himagron sendiri mempunyai 5 program kerja besar. Yang pertama ada Agro Club, yang kedua ada Agro Relation, ketiga ada AgroSmart, keempat ada AgroTalk, yang kelima ada Fit Day. Saya di next. Untuk yang pertama adalah Agro Club. Next. Untuk Agro Club ada 1 kegiatan, yakni adalah Breeding Club. Untuk deskripsinya sendiri, kegiatan ini berupa klub pemuliaan yang didampingi oleh dosen dan rutin dilakukan sebulan sekali, berupa diskusi terbuka ataupun kegiatan lainnya. Untuk tujuan kegiatannya sendiri, untuk meningkatkan kompetensi di bidang AGH, serta menambah relasi dan pengalaman. Dimulai 27 Februari 2021. Itu untuk open recruitment-nya. Pada tanggal 27 Maret, insya Allah akan dilaksanakan temu perdana, dan pertemuan selanjutnya minimal dilaksanakan selama sebulan sekali dengan menyesuaikan jadwal dari dosen yang menjadi pembina Breeding Club ini. Untuk tempatnya sendiri, insya Allah akan dilaksanakan melalui Zoom meeting atau secara online. Untuk anggarannya, untuk dana BPPTN sebesar 750.000 dan dana non BPPTN senilai 0. Untuk target peserta sendiri ada 20 orang. Next. Kemudian yang kedua ada proker besar Agro Relation. Next. Yang pertama untuk Agro Relation adalah FKK Himagri. FKK Himagri sendiri terbagi menjadi 2 subkegiatan. Yang pertama ada pertemuan wilayah atau biasa disingkat dengan Perwil. Untuk deskripsinya sendiri, kegiatan ini merupakan pertemuan seluruh anggota FKK Himagri wilayah 2 dalam rangka membahas kegiatan FKK Himagri ke depannya. Tujuannya sendiri, kegiatan ini bertujuan membangun relasi antar pengurus. Untuk waktu dan tempat menyesuaikan dengan FKK Himagri karena sampai sekarang masih belum ada waktu yang pasti gitu dari FKK Himagri. Untuk anggarannya sendiri dari BPPTN senilai 1 juta dan BPPTN 1 juta.
Target pesertanya ada 4 orang. Jadi untuk FKK Himagri ini, kami mengirimkan delegasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang melaksanakan bukan dari Himagron, tapi dari FKK Himagrinya. Next. Nah, yang kedua, untuk ada bakti tani wilayah. Deskripsinya sendiri merupakan bentuk kerjasama antara FKK Himagri dengan salah satu desa yang menjalin kemitraan dengan FKK Himagri. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk menjalin hubungan dan koordinasi antar anggota FKK Himagri wilayah 2 dalam melaksanakan kegiatan yang berada di wilayah 2. Untuk waktu dan tempat, kami juga masih menunggu kepastian dari FKK Himagrinya. Untuk yang bakti tani wilayah ini, insya Allah akan dilaksanakan secara hybrid, dan untuk yang perwil, kemungkinan dilaksanakan secara online. Untuk anggarannya sendiri, BPPTN senilai 1 juta dan non-BPPTN senilai 1 juta. Total anggaran dari bakti tani wilayah dan pertemuan wilayah senilai 2 juta. Untuk target pesertanya 4 orang. Next. Kemudian ada studi banding. Deskripsi kegiatannya diadakan antar departemen maupun fakultas di Institut Pertanian Bogor dan antar universitas di dalam maupun luar negeri. Kegiatan studi banding lebih ditekankan pada diskusi grup. Tujuannya, membangun silaturahmi mahasiswa antar departemen di Institut Pertanian Bogor maupun antar fakultas di dalam maupun di luar negeri. Ajang pertukaran informasi dan wawasan sama mahasiswa, serta memperkenalkan proker dan saling berbagi pengalaman perihal kegiatan keorganisasian. Untuk waktunya dilaksanakan dari mulai bulan Februari sampai bulan Oktober 2021. Untuk waktunya secara de jure dilaksanakan di kampus Institut Pertanian Bogor dan kampus tempat studi banding, tapi secara de facto-nya dilaksanakan di daerah masing-masing melalui Zoom meeting ataupun Google Meet. Untuk anggarannya sendiri dari BPPTN sebesar 70.000 dan dari non BPPTN sebesar Rp0. Untuk target pesertanya 30 orang pimpinan dan 42 orang anggota. Jumlahnya 72 orang. Next. Kemudian ada Village Heroes atau biasa disebut dengan AI Mengajar. Deskripsi kegiatannya adalah kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan. Tujuannya membantu meningkatkan kognitif, afektif, dan kognitif anak-anak. Untuk waktu dan tempatnya, insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus 2021 daring melalui Zoom meeting. Untuk anggarannya dari dana BPPTN sebesar 350.000 dan non BPPTN sebesar Rp0. Untuk target pesertanya sebanyak 20 orang. Next. Kemudian ada program kerja AgroSmart. Next. Ada beberapa sub-proker di AgroSmart. Yang pertama adalah Agro Competition. Yang sendiri, Agro Competition merupakan perlombaan pertanian bagi untuk tujuan kegiatannya meningkatkan soft skill maupun hard skill masuk AGH melalui perlombaan. Waktu dan tempatnya sangat tanggal 21 tempat Zoom. Untuk anggaran dari dana BPPTN sebesar 1.140.000, BPPTN sebesar ya. Peserta 20 orang. Next. Kemudian yang kedua ada Agro Idea. Deskripsinya merupakan lomba yang mewadahi ide-ide PKM dari mahasiswa agronomi dan hortikultura untuk dikembangkan bersama pembimbing dan sarana pencarian tim PKM sebanyak 22. Kegiatannya untuk persiapan
Kemudian skripsinya merupakan yang umum dan berinformasi dapatkan dari sumber terpercaya terbitkan melalui official akun Himagron. Dan kegiatannya yang tempat mulai bulan di media untuknya dari BPPTN Rp880.000 dan untuk dana non-PN sebesar Rp0. Dan ada merupakan kegiatan keterangan tambahan bagi GH tentang bina tenaga ahli terkait. Tujuannya meningkatkan skill keterampilan tentang teknis budidaya pertanian secara modern, berbasis teknologi, dan aspek pengolahan pasca panen. Untuk waktu dan tempat dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 dan 26 September 2021. Untuk tempatnya sendiri melalui Zoom meeting. Untuk anggarannya dari dana BPPTN sebesar Rp780.000 dan dana non BPPTN sebesar Rp0 sebanyak 30. Untuk agrowari ini ada dua konten budidaya di biaya pertanian media sosial. Untuk waktu dan tempat dilaksanakan pada tanggal 21 Februari, 12 Maret, 16 April, 7 Mei, 11 Juni, 10 September, dan 15 Oktober 2021 melalui media sosial Himagron Instagram. Apakah suara saya masih terdengar? Iya, terdengar. Next. Oke. Kemudian ada challenge berkebun yuk. Untuk deskripsinya sendiri, ya mungkin di beberapa ibu bapak ataupun teman saya butuh. Oke. Kemudian ada challenge berkebun yuk. Kegiatan ini berupa budidaya tanaman dalam bentuk foto atau video, lalu diupload di media sosial. Untuk tujuannya, mengasah skill, menjadikan diri lebih produktif, berbagi pengalaman mengenai berkebun di rumah, serta mengamalkan ilmu budidaya. Untuk waktu dan tempat dilaksanakan di bulan Maret, Mei, dan September 2021, dengan tempat di media sosial Instagram. Untuk anggarannya sendiri, dari dana BPPTN sebesar Rp450.000, dan dana non-BPPTN sebesar Rp0. Untuk target pesertanya sebanyak 20 orang. Next. Kemudian ada pembinaan Himagron. Untuk deskripsinya sendiri, pembinaan Himagron merupakan kegiatan penyambutan dan kaderisasi mahasiswa baru Departemen Agronomi dan Hortikultura dengan memperkenalkan berbagai hal yang berkaitan dengan Departemen Agronomi dan Hortikultura serta mengembangkan karakter mahasiswa. Untuk tujuan kegiatannya sendiri, memperkenalkan dan kaderisasi Departemen Agronomi dan Hortikultura dan Himagron secara lebih dalam.
dilaksanakan dari bulan April sampai dengan Agustus 2021. Tempatnya dilaksanakan via Zoom Meeting dan Google Meet. Untuk anggarannya, dari dana BPPTN sebesar Rp1.000.000 dan dana non-BPPTN sebesar Rp2.000.000 dengan total anggaran Rp3.000.000. Untuk target pesertanya sebanyak 150 orang. Next. Kemudian ada tutor. Kegiatan ini yang dilaksanakan berupa belajar bersama dengan mentor yang telah ditentukan oleh Departemen PSDM. Materi yang diajarkan dalam tutor merupakan materi yang berasal dari dosen dan kakak tingkat, di mana materi tersebut dikumpulkan dan dibagikan kepada seluruh mahasiswa AGH melalui web AGH berupa link materi kuliah. Tujuan kegiatannya meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa dalam bidang studi tertentu, mengembangkan potensi mahasiswa dalam mengajar dan berbicara di depan umum, serta mempersiapkan mahasiswa sebelum melaksanakan ujian. Untuk waktu dan tempatnya dilaksanakan untuk S 1 sampai 10 April 2021, sesi UAS-nya dilaksanakan dari mulai tanggal 16 sampai tanggal 26 Juni 2021 dan dilaksanakan pada awal Oktober 2021 untuk semester. Untuk tempat dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan Google Meet. Anggarannya dari dana BPPTN sebesar Rp300.000 dan dana non-BPPTN sebesar Rp0. Untuk target peserta sebanyak 150 orang. Next. Kemudian untuk proker yang selanjutnya adalah Agrotalk. Next. Ini bisa di next. Untuk Agrotalk, yang pertama ada webinar series. Webinar series merupakan kegiatan program talk dan share yang mengangkat tema mengenai soft skill atau pengembangan diri, personal development mahasiswa agronomi dan hortikultura, dengan mengundang pembicara dari dalam maupun luar Departemen Agronomi dan Hortikultura. Tujuannya memberikan materi-materi mengenai pengembangan diri, personal development, agar mahasiswa hortikultura dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Untuk waktunya sendiri dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021, 8 Mei 2021, dan 18 September 2021. Tempatnya melalui Zoom. BPPTN sebesar Rp1.125.000 dan dana non-BPPTN sebesar Rp0. Target pesertanya sebanyak 150 orang. Next. Kemudian ada sharing alumni. Pengalaman, terutama di bidang keprofesian. Untuk tujuan kegiatan sendiri, membangun silaturahmi antara mahasiswa AGH dengan alumni, serta membangun silaturahmi dengan organisasi dalam maupun luar negeri, bertukar pikiran dan inovasi. Untuk waktunya dilaksanakan di bulan Maret, Juni, dan Agustus 2021, dan dilaksanakan melalui dana BPPTN Rp1.140.000 dan dana non-BPPTN sebesar Rp0 dengan target peserta 50 orang. Next. Oke. Kemudian program kerja terakhir adalah Fit Day. Next. Untuk yang pertama adalah seminar nasional. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemaparan dan diskusi seputar kondisi pertanian terkini bersama ahli pertanian, petani, dan pelaku bisnis terkait guna mengembangkan pemikiran kritis dan peran aktif mahasiswa. Tujuan kegiatannya menumbuhkan pemikiran kritis mahasiswa AGH untuk menemukan solusi
dan kepedulian untuk berkontribusi di bidang pertanian. Untuk waktu dan tempat dilaksanakan pada bulan September 2021. Untuk tempatnya adalah melalui Zoom meeting. Untuk anggarannya, dana BPPTN sebesar Rp1.964.250 dengan dana non BPPTN sebesar 50 juta. Total anggarannya sebesar Rp59.164.250 dengan target peserta sebanyak 500 orang. Untuk kegiatan Seminar Nasional ini pada tahun-tahun sebelumnya lebih dikenal dengan kegiatan FEBN yang bekerja sama dengan pemerintah kota ataupun kabupaten Bogor, sehingga dana non BPPTN-nya itu besar. Next. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan Semarak Hari Tani. Untuk deskripsinya, perayaan Hari Tani melalui webinar ataupun kegiatan lainnya yang menyangkut keprofesian di AGH. Tujuan kegiatannya menyemarakan Hari Tani, ikut serta dalam rangkaian kegiatan BEM Faperta dalam menyambut Hari Tani. Untuk waktu dan tempatnya dilaksanakan sebelum atau sesudah Hari Tani. Masih menunggu kepastian dari BMA. Untuk tempatnya dilaksanakan melalui Zoom meeting. Menggunakan anggaran dari BPPTN sebesar Rp450.000 dan dana non BPPTN sebesar Rp0. Untuk target pesertanya sebanyak 50 orang. Next. Mungkin sekian dari saya sebagai perwakilan dari Himagron. Run from what's comfortable, forget safety, live where you fear to live, destroy your reputation, be notorious, I have tried prudent planning long enough. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Ihsan. Baik, terima kasih kepada Bang Ihsan. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu dosen, apakah suara terdengar jelas? Aduh. Dan teman-teman, bagaimana? Karena di beberapa Bapak Ibu dosen ada yang tidak terdengar ya suaranya ya. Apakah ada suara teman-teman? Yang lain ada beberapa yang terdengar, ada juga yang tidak terdengar. Baik, mohon maaf atas adanya terkendala dari Zoom-nya. Apakah bisa dilanjutkan lagi? Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apakah ada suara? Ada Zal. Yang diri. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, terdengar. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apakah suaranya terdengar? Terdengar ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati